Mari kita berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ingatkah kita dengan apa yang disampaikan oleh Paulus? Demikian, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Galatia 4 ayat 4-5. Ya, waktunya sudah hampir tiba. Sang Juru Selamat akan segera datang. Marilah ibadah kita pada saat ini kita awali dengan pengakuan bahwa ibadah Minggu Advent yang keempat ini terjadi karena pertolongan yang datangnya adalah dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, 4 buah lilin sudah dinyalakan. Hal itu menandai bahwa kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Lilin keempat Advent yang berwarna ungu itu diberi nama Candle of Love, yang artinya lilin kasih atau lilin malaikat. Lilin ini menyimbolkan kedamaian. Lilin ini juga mengingatkan kita akan kabar yang dibawa oleh malaikat. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Memasuki Advent keempat ini, kita akan menggumuli tema penerus tahta Daud. Melalui tema ini kita diajak bersama untuk tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Tuhan, bahwa Ia akan menjadi besar dan tahta Daud bapa leluhurnya akan dikaruniakan kepadanya. Dengan demikian, maka kita akan semakin sungguh di dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, berbagai pengalaman kehidupan telah kami lalui. Kami merasakan bahwa ketika kami berhadapan dengan keterpurukan, kegagalan, dan kehancuran, kami menjadi tidak berdaya. Kami hanya terdiam di dalam kesesakan hati kami. Dosa telah menyilaukan kami, sehingga kami tidak dapat melihat cahaya kasih-Mu. Ya Tuhan, ketika kami melihat dengan lebih teliti, maka kami menemukan bahwa banyaknya persoalan yang kami alami ini adalah akibat dari ketidaktaatan kami kepadamu. Bahkan alam yang seharusnya kami jaga dan lestarikan, justru kami rusak. Sesama yang seharusnya kami kasihi dan lindungi, justru kami sakiti hatinya. Kami sadar bahwa bencana alam dan bencana kemanusiaan disebabkan karena ketamakan kami yang tidak pernah mampu merasa cukup. Walaupun demikian, kami tetap percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami jatuh dalam kehancuran. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Mampukan kami untuk mengisi hasrat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami dapat dipakai menjadi alat pembauruan agar wajah kehidupan dunia ini semakin ramah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Bapak Ibu, setiap kita yang mau merendahkan hati, mengaku dosa, dan memohon pengampunan dari Tuhan, sekarang terimalah berita anugerah dari Tuhan.
seperti yang dinyatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sesungguhnya engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Demikian berita anugerah dari Tuhan. Maranatha. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita membaca dan menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon pimpinan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu dengan kerinduan kami untuk kami boleh menikmati akan sabda-Mu. Khususnya pada saat kami akan menyambut hari kelahiran-Mu. Biarlah kami boleh menyambut kelahiran-Mu dengan benar. Dan kami boleh sungguh-sungguh menerima Engkau di dalam kehidupan kami. Singkirkanlah ya Bapa dari dalam kehidupan kami hal-hal yang membuat kami sulit untuk menerima Engkau. Melainkan Engkau akan mengubah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga ketika benih firman-Mu tertabur, dapat tumbuh dengan subur, berkembang, dan berbuah di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Pakailah seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini dinyatakan di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud.
Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau menjadi pendengar dan sekaligus pelaku firman-Nya. Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan minggu ini, kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Bagian yang terakhir dari perayaan Minggu Advent. Pada saat ini, tema yang akan kita gumuli yaitu penerus tahta Daud. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada akhir-akhir ini, masyarakat kita diributkan dengan gelar atau sebutan keturunan Nabi yang disebut dengan Habib. Ada yang bangga dan menjadi pembelanya terhadap orang yang mempunyai gelar Habib ini. Mereka sampai bersedia mati untuk sang Habib. Tetapi di sisi yang lain, ada juga yang mencela mereka yang bergelar Habib. Bahkan mereka sampai memenjarakannya karena tutur kata atau karena tindakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, menjadi penerus seorang yang hebat, seperti seorang nabi atau seorang raja, bukanlah sesuatu yang mudah.
apabila tidak mampu mewujudkan ajaran dan meneladani apa yang dilakukan oleh pendahulunya itu, bukan mustahil ia justru menerima caci maki, bahkan menjadi narapidana karena tindakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang menjadi penerus seorang yang hebat, seorang yang terkenal, bahkan seorang yang mempunyai kedudukan tinggi, harus mau meneladani apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya itu. Pada bacaan kita, pada saat ini, kita mendapatkan berita bahwa Yesus yang akan dilahirkan dari seorang anak darah Maria, dikatakan ia disebut anak Daud. Atau berita malaikat kepada Maria, dikatakan bahwa anak yang dikandung itu akan mewarisi tahta Daud. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini memang kadang-kadang sulit untuk dimengerti. Yesus itu sebenarnya anak siapa? Dalam lagu Natal Malam Kudus, kita mendapat pernyataan Yesus anak Daud atau Kristus anak Daud. Tetapi kita saat ini mendapatkan berita bahwa Yesus menduduki, mewarisi tahta Daud. Siapa sebenarnya yang menjadi orang tua dari Yesus? Berita yang kita dengar, ibunya yang mengandung Yesus itu adalah Maria. Dan dikatakan ia mengandung bukan karena calon suaminya, Yusuf, yang sedang bertunangan dengan dia. Tetapi dikatakan Maria, mengandung karena Roh Kudus. Dan Yusuf di dalam catatan sejarah dinyatakan sebagai orang tua dari Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, pergumulan atau persoalan yang demikian memang kadang-kadang membuat kita menjadi bimbang. Kita memahaminya bagaimana. Tetapi saat ini kalau kita mengkritisi akan berita yang dinyatakan di dalam Injil Lukas, seperti yang dinyatakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, jelas dinyatakan oleh malaikat bahwa anak yang akan dilahirkan itu akan mewarisi tahta Daud. Ia mewarisi tahta Daud. Jadi keturunan Daud itulah yang akan disandang oleh Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa hebatnya Daud? Di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, Raja Daud itu dipahami sebagai raja yang paling besar. Raja Daud dinyatakan sebagai raja yang paling mulia. Ia mengalahkan raja yang pertama bagi bangsa Israel,
yaitu Saul. Ia juga melebihi dari raja-raja yang sesudahnya. Bagi orang Yahudi, Daud adalah raja yang bisa mempersatukan 12 suku-suku Israel. Dia yang mampu menyejahterakan bangsa Israel pada waktu itu. Dia yang membawa kedamaian untuk 12 suku yang ada. Sehingga Raja Daud dinyatakan sebagai raja yang membawa damai dan sejahtera bagi bangsa Yahudi. Juga di dalam sejarahnya, Raja Daud adalah raja yang taat dan setia kepada Allah. Kalau Saul mengkhianati Allah pada akhir jabatannya, Daud tetap setia kepada Allah. Bahkan Daud membangun bait Allah yang kemudian nanti dilanjutkan oleh Salomo. Apa yang dilakukan oleh Daud ini menunjukkan bahwa kesetiaannya, ketaatannya kepada Allah sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang Yahudi, Raja Daud adalah seorang raja yang tidak ada bandingnya. Di dalam kitab Perjanjian Lama, misalnya dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6, Yesaya menyanjung demikian, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Kenapa bisa demikian? Yesaya bersaksi kemudian, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesaya, nabi besar dalam Perjanjian Lama, mengagumi akan Daud sebagai seorang raja. Di dalam Injil Matius, Perjanjian Baru, orang Yahudi juga mengagumi Yesus. Kita ingat dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-27 misalnya, ketika Yesus suatu saat berjalan, ada orang buta di tepi jalan. Ia berteriak minta supaya Yesus mau menolong dia. Dia berteriak dengan menyebut, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yang ada dalam pikiran orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, yaitu anak Daud ini adalah orang hebat. Yesus disebut sebagai anak Daud, itu berarti Yesus dianggap atau dinyatakan sebagai orang hebat. Dalam keyakinan orang buta yang mengharapkan pertolongan Tuhan Yesus itu, dia mengharapkan sang anak Daud ini akan menolong dia, memberikan kedamaian, memberikan sejahtera di dalam hidupnya. Dalam cerita itu, Yesus kemudian menolong orang buta ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kitab-kitab yang lain, sanjungan pujaan tentang Daud itu terjadi. Kalau kita memahami, Yesus dikatakan sebagai yang akan meneruskan tahta Daud.
Sesungguhnya ini adalah pernyataan yang luar biasa. Yesus dinyatakan akan menjadi seperti Daud di dalam menjalankan pemerintahannya. Tetapi kalau kita memahami di dalam Mazmur pasal yang ke-110 ayat yang pertama, pemazmur yang dinyatakan sebagai Daud atau Raja Daud. Raja Daud dalam Mazmur 110 ayat yang pertama ini justru mengatakan, Tuhan menaruh musuh-musuh di bawah kakimu. Di dalam ayat ini, Daud menyebut Tuhan itu sebagai Tuhan, sebagai Mesias. Jadi kalau kita memahami apa yang dinyatakan oleh Raja Daud, dia mau mengatakan bahwa Mesias, Tuhan yang ia sembah, yang ia puja itu lebih dari dirinya. Sang Mesias itu melebihi dirinya, yang adalah raja hebat pada waktu itu. Jadi saudara, kalau kita memahami Yesus dinyatakan sebagai anak Daud, dia adalah juga sang Mesias yang lebih hebat dibandingkan dengan Daud sebagai seorang raja. Wajar kalau kemudian orang menyatakan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Pernyataan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Dia yang mewarisi tahta Daud. Dia yang adalah Mesias. Oleh Maria yang akan melahirkan Yesus, itu ditanggapi dengan penuh ucapan syukur. Maria yang akan menghadirkan Yesus, Maria yang akan melahirkan Yesus ke dunia ini, ia justru menyatakan dirinya sebagai hamba. Maria tidak mengagungkan akan dirinya yang akan menjadi alat menghadirkan orang hebat yang melebihi Raja Daud. Tetapi ia justru menempatkan diri sebagai seorang hamba. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa hari lagi kita akan merayakan hari Natal. Kita bersama-sama diajak untuk mau menyambut kelahiran Yesus yang menduduki tahta Daud, yang mewarisi tahta Daud. Dia adalah Raja segala raja, Sang Mesias yang membebaskan umat manusia dari penjajahan dosa. Apa yang akan kita lakukan ketika menghadapi kenyataan ini? Marilah kita meneladani Maria yang ketika mendengar berita hebat tentang apa yang akan dialami itu, ia justru merendahkan diri. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mempunyai Yesus, Raja di atas segala raja, Mesias yang membebaskan dunia, janganlah kita menjadi sombong. Janganlah kita menjadi sok hebat, kemudian mengabaikan, menyingkirkan yang lain, dan kita merendahkan yang lain. Tapi biarlah kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan.
Marilah kita menempatkan diri kita dengan kita menjadi seperti Maria yang mau memuji, memuliakan Allah yang luar biasa itu dan menjadi hamba yang setia untuk dipakai menghadirkan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Mari saudara, muliakan Dia dengan lebih hebat melebihi Sang Raja Daud. Sebab Dialah yang lebih tinggi daripada Sang Raja Daud. Amin. Marilah kita memperbarui iman kita bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satukan hati kita. Kita akan menaikkan syafaat-syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami menghadap kehadirat-Mu dengan rasa syukur kalau Engkau hadir ke dunia ini, melebihi raja, bahkan raja yang hebat sekalipun. Sebab Engkaulah raja di atas segala raja. Mampukan kami ya Bapa menyambut Engkau dengan kerendahan hati. Kami menyambut Engkau dengan ketulusan. Dan kami mau menjadi alat-Mu untuk menghadirkan Yesus Sang Mesias di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga
keselamatan, penebusan bukan hanya menjadi milik kami, tetapi boleh menjadi bagian dari seluruh umat manusia di dunia ini. Biarlah Yesus yang lahir di Bethlehem juga boleh lahir di dalam kehidupan setiap orang. Yesus yang lahir di Bethlehem juga memberi sukacita bagi semua orang. Saat ini ya Bapa, ketika kami akan menyambut akan kelahiran-Mu, kehadiran-Mu di dunia ini, mampukan kami untuk dengan tulus hati, dengan kerendahan hati, untuk kami boleh menyambut Engkau. Biarlah sukacita Natal menjadi bagian di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun boleh bersukacita dengan para gembala, dengan para majusi, bersama dengan Simeon, bersama dengan Hana. Kami boleh bersama-sama menyambut Engkau. Saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin menghadapi kesulitan untuk merayakan Natal, menyambut kehadiran-Mu. Entah karena musibah yang dialami, entah karena sakit penyakit yang dideritanya. Bapa, kami rindu untuk Engkau juga hadir di dalam keberadaan mereka. Sehingga Natal pada tahun ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh dirasakan oleh semua umat manusia. Mereka yang menghadapi musibah bencana, biarlah Engkau berkenan memberi kekuatan, memberi penghiburan, dan mampukan mereka meyakini bahwa Yesus Sang Mesias sungguh hadir di dunia ini. Bagi yang sedang sakit, Bapa, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan kasih-Mu, sehingga mereka boleh mendapatkan kebaikan dalam waktu yang singkat. Mereka boleh kembali sehat dan dapat menjalankan tugas pekerjaan selanjutnya. Bapa, kami berdoa khususnya untuk masyarakat Kota Kebumen pasca pilkada yang telah berlangsung. Kiranya Engkau berkenan memberikan suasana yang aman, yang nyaman, jauh dari kerusuhan dan permusuhan. Terlebih ketika sebentar nanti perayaan Natal akan dilangsungkan. Bapa, biarlah Engkau berkenan memberi keadaan yang baik di dalam masyarakat Kebumen. Kami berdoa ya Bapa, untuk jemaat-jemaat-Mu yang akan merayakan Natal dengan berada di rumah. Mereka merayakan Natal dengan bersekutu secara online. Bapa, biarlah mereka tetap merasakan akan kehadiran-Mu dan persekutuan dengan-Mu secara online. Sekalipun tidak bisa bersekutu secara fisik, tetapi mereka boleh bersekutu di dalam hati. Dan sukacita Natal boleh mereka rasakan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah suasana menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, kami memohon ya Bapa, biarlah damai sejahtera-Mu Engkau nyatakan atas bangsa ini. Mereka yang berniat jahat, kiranya Engkau yang akan mengurungkannya.
Dan biarlah Engkau sertai para aparat pejabat di negara ini untuk boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sehingga bangsa ini dapat menjadi semakin baik. Kami menyerahkan ya Bapa, syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perbuatan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepada-Nya. Selamanya Yesus Gembala kita, tiap malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Marilah jemaat kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami ya Tuhan untuk mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau telah menyertai kehidupan kami hari demi hari Tuhan hingga saat ini. Tuhan terima kasih, Engkau juga memberikan rezeki, berkat buat kami Tuhan secukupnya sehingga kami boleh memberikan kebutuhan kami kepada saudara-saudara kami. Dan saat ini Tuhan, kami sebagai mengucapkan syukur untuk kepada Engkau, di mana berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kami. Melalui persembahan ini Tuhan, kiranya Engkau kuduskan dan sucikan. Dan juga Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk keperluan gereja ini khususnya. Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan, seluruh kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Putri Sion, nyanyilah. Soraklah Yerusalem.
Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.